Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita sudah di awal bulan Desember. Adik-adik sudah siapkan untuk ibadah. Hari ini pujiannya akan dibawakan oleh Kak Kesha. Dan untuk firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Nining dan Kak Linda. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Adik-adik, puji nama Tuhan kita bisa bertemu. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Semuanya sebelum memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa memulai ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Engkau turut hadir juga Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa, kami benar mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke semuanya adik-adik, Kak Kesha udah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua ikutin Kak Kesha ya. Hari
kasih Tuhan. Nggak berasa ya, hari ini kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Bulan Desember. Aduh, memang tahun ini tahun yang berbeda ya mungkin buat kita semua. Kenapa? Karena tahun ini adik-adik merasakan ada di rumah terus sejak ada pandemi. Tapi tetap semangat. Kenapa? Karena Natal kali ini pastinya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Natal tetap ada bareng dengan kita semua. Percaya? Percaya, semangat. Kita sudah 9 bulan ibadah online. Tapi kita lihat Tuhan tetap jagai adik-adik, semuanya tetap sehat. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan tetap dicurahkan buat papa mama. Itu tandanya kasih setia Tuhan ada buat kita semua. Hari ini Kak Nining akan menyampaikan kebenaran Tuhan tentang kelahiran Yesus. Dan ada yang unik loh dengan kelahiran Yesus. Apanya yang unik, Kak? Kelahiran Yesus ini rupanya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dinubuatkan itu apa, Kak? Dinubuatkan itu diceritakan atau diberitahukan satu peristiwa yang belum terjadi. Jadi baru tahun-tahun berikutnya itu terjadi. Tapi sudah diberitahukan saat itu. Contohnya ya, kelahiran Tuhan Yesus diberitakan di perjanjian apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Perjanjian baru di kitab Matius, Lukas ya. Itu yang menceritakan detail kelahiran Yesus. Tapi ternyata di perjanjian lama bertahun-tahun sebelum itu para nabi sudah tahu bahwa akan lahir Mesias, bahwa akan lahir juru selamat. Wah, hebat dong, Kak. Kok bisa sih orang bisa tahu apa yang akan terjadi di tahun akan datang atau masa-masa ke depan? Bisa. Caranya gimana sih, Kak? Kita harus akrab, dengar-dengaran suara Tuhan, baca firman, doa, mengerti maunya Tuhan apa, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Memang tidak untuk semua orang Tuhan berikan pengetahuan ini. Ya, Tuhan pilih orang-orang yang benar, akrab, benar-benar dekat sama Tuhan, baru diberitahukan rahasia apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan. Masa iya? Yuk kita mau buka di perjanjian lama, kitab Mika pasal yang ke-5. Di situ diberitahukan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Kotanya sudah diberitahu. Wah, hebat ya. Iya, yuk kita sama-sama mau buka ya, mau baca. Di Mika pasal yang ke-5, di situ diceritakan mengenai Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Jadi Nabi Mika sudah tahu, Tuhan sudah beritahu bahwa akan lahir Raja Mesias dan ia ini akan menyelamatkan Israel. Ayatnya berbunyi begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, sudah diberitahu kan kotanya di mana kotanya? Kota Bethlehem. Nah, terus kira-kira apa lagi yang diberitahukan oleh para nabi mengenai Yesus ini? Satu kitab lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 di situ diceritakan mengenai kelahiran Raja Damai. Yesus itu disebut
Raja Damai. Kak Nining mau bacakan ayatnya ya. Ayatnya bunyinya begini. Di sini diberitahukan sifat-sifat anak ini atau sebutan untuk Yesus itu apa saja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan benar, semua yang disampaikan baik oleh Nabi Mika, oleh Nabi Yesaya, semuanya terjadi tepat seperti apa yang mereka katakan saat kelahiran Yesus. Nah, adik-adik mungkin adik-adik bertanya ya, itu kan zaman dulu Kak di Alkitab. Sekarang ada nggak sih yang seperti itu? Ada. Wah, ada yang kelahirannya dinubuatkan? Ada. Ada orang yang sudah terlebih dahulu diberitahu sebelum kelahirannya. Siapa dia Kak? Adik-adik penasaran ya, pengen tahu ya? Adik-adik kenal kok orangnya. Mau dengar ceritanya? Yuk kita ikuti pengalaman atau kesaksian bagaimana kelahiran seseorang dinubuatkan. Silakan. Mah, Ya Joel, kenapa? ini Joel dapat buku dari Bertram. Bukunya bagus banget. Buku apa ya? Buku pengalaman Joel bersama Yesus. Wah, keren banget bukunya. Apalagi ada nama Joel. Buku apa lagi yang dikasih Bertram? Bukunya ada ulang tahun Joel juga yang dikasih Bertram. Wah, ada nama Joel juga. Weh, bagus banget ya. Iya, Mah. Oh iya, Joel mau nanya, kenapa ya nama aku itu Joel? Itu ada ceritanya. Joel mau tahu nggak ceritanya? Mau, Mah. Nah, sebentar ya. Mama panggil kakak Asaria. Karena kakak Arya yang dapat nama Joel. Kak Arya. Ya, Ma. Sini deh bentar. Ya. Kenapa, Ma? Nah, gini Kak. Tadi Joel tanya, kenapa namanya Joel? Tolong kakak Arya kasih tahu adiknya. Oh, nama Joel. Gini Joel, jadi waktu itu tuh Kak Arya lagi mandi. Nah, kan Mama lagi hamil Joel. Lagi cari-cari nama juga buat nanti Joel namanya siapa. Nah, pas Kak Arya lagi mandi, terus Kak Arya ditaruhin di hati. Namanya Joel. Terus Kak Arya langsung teriak, Mama, nanti namanya Joel ya, Ma. Gitu. Itu Joel. Oh, jadi gitu, makanya nama aku itu Joel. Iya, Joel. Iya, lalu satu lagi. Selain Kak Arya, Tante Sri juga dapet bahwa namanya harus Joel. Jadi setelah kakak Arya kasih tahu Mama nggak kasih tahu dulu ke siapa-siapa. Terus Mama ketemu Tante Sri. Tante Sri bilang gini, Linda, nama anakmu nanti Joel ya. Terus Mama kaget, loh kok sama kakak Arya? Mama tanya, Bu, Ibu ketemu Arya beberapa hari terakhir ini? Arya, enggak kok, enggak ketemu. Emang kenapa? Tante Sri tanya. Terus Mama cerita, soalnya Arya udah bilang beberapa waktu yang lalu kalau nanti kalau adiknya lahir, namanya itu harus Joel. Terus Tante Sri bilang, oh enggak kok, enggak ketemu. Itu Tante Sri dapat sendiri dari Tuhan bahwa namanya Joel. Jadi gitu, sama yang Tante Sri dapat, kemudian yang kakak Arya dapat juga sama, Joel. Nah, kalau Reynold dari nama Opa di Manado. Lalu kalau Waluyo dari Papa deh. Gitu namanya Joel. Oh, pantesan kok nama aku itu Joel. Iya, jadi begitu ceritanya. Udah tahu kan sekarang? Udah. Iya, puji Tuhan ya.
Adik-adik tadi sudah ikutin kan? Bagaimana pengalaman atau kesaksian dari teman kita, anak EHK yang namanya Joel. Ya, rupanya kelahiran Joel ini sudah disampaikan ke Kak Linda, mamahnya, beberapa saat sebelum Joel ada. Ajaib ya Tuhan kita, ajaib. Tuhan itu sudah tahu sebelum kita ada. Nah, kalau tadi mungkin ceritanya Joel sudah direncanakan, sudah disiapkan, diterima sama keluarga. Kak Nining mau cerita sisi yang beda soal kelahiran Kak Nining. Dulu Kak Nining berbeda dengan Joel. Kelahiran Kak Nining mungkin merupakan salah satu kelahiran yang nggak disukai. Kenapa? Ceritanya begini. Mama Kak Nining ya sekarang sudah meninggal. Pernah cerita waktu itu, waktu hamil Kak Nining. Jadi ceritanya sebelum Mama Kak Nining hamil Kak Nining, anaknya itu diadopsi. Adopsi itu diserahkan ke orang untuk diakui sebagai anak. Nah, karena mamanya Kak Nining hamil, seneng dong, pikirnya ada anak pengganti. Nah, waktu mengandung ya, dari sejak awal itu Mama Kak Nining mengalami penderitaan yang banyak. Jadi sakit, kemudian sempat jatuh, dan yang terakhir Kak Nining pun lahir sebelum bulannya. Jadi kalau mengandung itu biasanya lahir 9 bulan, tapi Kak Nining 8 bulan awal itu sudah lahir. Nah, itu ceritanya katanya orang dulu takutnya anaknya nggak sehat dan segala macam ya. Tapi nyatanya jadi seperti Kak Nining sekarang ini ya. Nah, pas lahir, Mama Kak Nining kan sewaktu mengandung udah mengalami penderitaan sangat ya. Kemudian lahir Kak Nining, begitu dilihat anaknya, kata Mama Kak Nining dulu, lihat perempuan. Bu, ini anaknya cantik perempuan. Langsung katanya, ini cerita Mama Kak Nining, aku langsung buang muka, nggak mau lihat kamu. Aduh, kenapa? Karena anaknya yang dulu diserahkan, diadopsi itu laki-laki. Jadi Mama Kak Nining berharap pengennya penggantinya juga anak laki-laki, jagoan, bisa diandalkan, bisa menjadi penopang keluarga. Kalau anak laki, takutnya kalau anak perempuan itu lemah, terus nanti nggak bisa diandalkan keluarga. Ya, itu yang ditakuti oleh mamanya Kak Nining. Tapi kalau kalian tahu bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib, apa yang orang takutkan, orang perkatakan apapun yang jelek-jelek tentang kita, kita bisa ubah semuanya jadi baik dalam nama Yesus. Buktinya apa? Buktinya Kak Nining. Jadi dari awal Mama Kak Nining kan sudah kecewa ya. Aduh, punya anak pengganti kok nggak laki tapi perempuan ya. Tapi apa yang terjadi? Kak Nining nih dari kecil ya, teman mainnya semuanya laki. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya teman main kalau sama perempuan kayaknya, ingat ya kalau perempuan kan kadang-kadang mainan, oh nggak seneng hati, terus minggir nggak suka mainan. Oh, lebih baper ya kalau anak perempuan. Nah kan ini orangnya nggak suka begitu, lebih enak sama anak laki. Yuk, kali ini dulu waktu kecil mainnya apa? Main kelereng, main gundu, main layangan, ya kan? Ya, mainnya sama anak-anak cowok gitu kan. Nah, itu mungkin sebagai wujud karena Kak Nining ditolak tadinya sebagai anak perempuan ya. Jadi para mama, papa yang dengerin, ikutin ibadah online EHK siang hari ini, ingat ya, apapun yang kita lakukan atau perasaan kita kepada anak kita, apalagi sejak dalam kandungan, itu bisa terbawa. Ketika dia ditolak, berasa nggak? Berasa. Ketika dia nggak dipinginin, ya merasa, wah ini kok kecewa punya anak kok perempuan, kenapa nggak laki? Berasa nggak? Berasa. Ya, itu naluri yang Tuhan berikan. Jadi kalau anak-anaknya mungkin
kok anak saya punya sifat begini ya, punya sifat begini. Bisa konsultasi ke guru EHK atau mungkin ke hamba-hamba Tuhan. Kenapa ya? Mungkin dulunya ada anak-anak yang ditolak, tapi bisa nggak berubah? Bisa nggak jadi positif? Bisa. Ya, nah Kak Nining lanjut ceritanya. Akhirnya Kak Nining tumbuh dewasa dan ketika sudah bekerja, akhirnya karena mama Kak Nining punya anak cuman satu, Kak Nining ya penggantinya yang diadopsi atau yang diangkat anak, akhirnya umur 17 tahun meninggal kecelakaan. Jadi Kak Nining satu-satunya anak mama. Nah, Kak Nining lah yang jadi penopang keluarga, baik secara ekonomi, baik semua kebutuhan mama, kebutuhan keluarga, apapun permasalahan, Kak Nining yang harus menyelesaikan. Artinya apa? Apa yang ditakutkan mama Kak Nining nggak terjadi, terbukti Tuhan buat kebalikannya. Nah, ayo adik-adik, siapa yang di sini merasa, aduh Kak, aku kok dilahirkan di tengah keluarga yang gini, aku pengen yang di keluarga yang wow gitu loh, keluarga yang kaya, keluarga yang pengen apa-apa bisa punya, aku kok keluarganya susah. Tuhan tahu kamu ditempatkan di situ adalah sesuatu yang terbaik. Apa yang harus kamu lakukan? Berdoa, tugasmu di situ. Berdoa, minta berkat buat papa mama. Siapa tahu nanti papa mama mungkin hari ini susah payah mencari nafkah ya untuk kebutuhan kita. Tapi siapa tahu nanti adik-adik bisa berhasil, bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang kaya, bisa sebaliknya. Adik-adik akan membantu orang tua, menopang keluarga. Itu Tuhan akan buktikan lewat hidup adik-adik. Yang penting adik-adik percaya apa? Tuhan sudah punya rencana sebelum adik-adik ada. Tema firman Tuhan hari ini, aku ada karena Dia, karena Yesus. Nah, yuk Kak Nining mau ajak kalian sekarang mengucapkan ayat hafalan atau kebenaran firman Tuhan hari ini. Terambil dari kitab mana? Galatia, pasal yang pertama. Galatia, pasal yang pertama, ayat 15. Kak Nining agak rubah sedikit supaya adik-adik bisa membacanya dengan pengertian kita semua ya, versi anak-anak bisa mengerti. Kak Nining akan bacakan, kita mau ikuti sama-sama ya. Kata-katanya ada di layar. 1, 2, 3. Tetapi Yesus telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita ulang sekali lagi. Sebutin alamatnya dulu ya. Baru ayatnya. 1, 2, 3. Galatia 1 ayat 15. Tetapi Yesus telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Adik-adik, Yesus itu kalau milihnya sembarangan atau enggak? Kita kalau milih, kadang-kadang kalau kita aja milih selalu pengennya yang terbaik, ya kan? Iya, coba kalau adik-adik disuruh milih, mau milih snack yang mana? Wah, ambil yang ini yang aku paling suka, ya. Atau mungkin dikasih pilihan, mau pilih baju yang mana? Pilih yang ini, warna yang aku suka, ya kan? Selalu pilihnya yang the best, yang terbaik. Yesus pun sudah pilih kamu. Artinya apa? Di mata Tuhan kamu yang terbaik. Jadi nggak ada tuh adik-adik yang bilang gini, aduh Kak, kok aku gini ya? Kok aku kurus? Yang kurus merasa kecewa, kok aku kurus? Sebaliknya, yang gemuk juga, Kak aku kok gini ya? Aku kok gemuk, pengen kurus. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus. Lah gimana itu? Ya kan? Atau mungkin, Kak, wajahku nggak ganteng, wajahku nggak cantik. Yang cantik, yang ganteng
yang badannya bagus ya, ternyata kecewa juga nggak? Ada juga yang kecewa. Loh, kenapa? Iya, kenapa? Habis aku nggak punya banyak teman. Aku kalau melakukan apa-apa gagal terus. Tidak boleh mengasihani diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih kita, itu karena kita berharga di mata Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi adik-adik ya, kali ini mau ajak adik-adik ucapkan kebenaran firman dan mulai hari ini tanamkan di hati kalian. Nggak ada itu melo-melo lagi, nggak ada merasa, wah aku nggak berharga, aku nggak disayang papa mama, enggak. Kalian berharga di mata Tuhan Yesus. Kalian ada karena rencana Tuhan Yesus. Ulang sekali lagi ya, baca kebenaran firman Tuhan dengan suara yang lantang ya, suara yang lantang, cukup keras. Siap? 1, 2, 3. Galatia 1 ayat 15. Tetapi Yesus telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Mulai sekarang aku percaya aku dikasihi Tuhan, aku berharga di mata Tuhan, dan masa depanku ada di tangan Tuhan. Artinya apa? Kalian belajar sungguh-sungguh. Tuhan nanti yang buat keberhasilan. Kamu punya cita-cita jadi apa? Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi apa lagi? Pengen jadi presiden, boleh juga. Ada yang pengen jadi hamba Tuhan, pengen jadi pendeta, boleh juga. Tapi apapun yang kamu cita-citakan, Tuhan yang akan menuntun kalian. Jadi nggak usah lihat kemarin. Kelahiran Joel mungkin dinubuatkan, diterima di keluarga. Kelahiran Kak Nining mungkin ditolak. Tapi bukan itu yang menentukan kita. Yang menentukan kita adalah bagaimana kita putuskan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ini aku loh sekarang. Tuhan pakai aku supaya apa yang dikatakan orang jelek tentang aku, apa yang orang bilang negatif tentang aku, semuanya tidak terjadi. Karena apa? Tuhan yang menentukan yang baik-baik di dalam aku. Percaya ya semuanya ya? Amin. Kak Nining berdoa semua anak EHK akan jadi anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi setiap kami, bagi anak-anak EHK yang ada di rumah, bagi orang tua, dan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Nining dan Kak Linda. Sekarang tiba saatnya adik-adik memberikan persembahan ya. Persembahannya boleh ditransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik ya, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online kita. Dan tentunya jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus berkati.